Jumpa lagi juga di Ibu TV. Ini adalah rekomendasi untuk laptop tipis dan ringan. Rentang harga berapa? 10 sampai 15 juta rupiah. Oke, sekarang ini adalah rekomendasi laptop thin and light 10 sampai 15 juta rupiah di akhir tahun 2025. Nah, sebelum kita mulai, Disclaimer dulu. oke, 10 sampai 15 juta rupiah ini range yang aneh sih sebetulnya ya sebenarnya. Iya. Karena di sini sudah mulai terasa high end. Iya. Ya, udah mulai kasar berkelas, fitur-fiturnya udah mulai naik gitu ya. Nah, kalau dari pilihan kita ini apa aja sih yang mesti perhatiin ya? Kalau dari aku sendiri sebenarnya 10 sampai 15 tuh range yang agak banyak jebakannya. Nah, iya itu, Ya, jadi kayak itu dia tuh. Banyak laptop-laptop yang udah pakai prosesor lama tapi masih dijual di harga segitu gitu. Padahal kalau mau nyari ada yang pakai prosesor baru. Nah, Ya, jadi, dan itu kan prosesornya lagi di masa perangnya luar biasa ya. Ya, jadi ya, lompatnya lumayan jauh-jauh tuh. Nah itu dia. Jadi emang nyarinya mungkin perlu lumayan teliti ya. Jadi yang kami harapkan di kelas harga ini tuh yang pertama prosesornya jelas harus keluaran terbaru. Harus yang baru ya. Harus yang baru. Oke. Jadi kalau misal sebaru mungkin lah ya paling sebaru mungkin. Jadi kalau misal dari AMD ya dia ada Ryzen AI 300 series atau Ryzen 200 series. Cuman beberapa kali aku ngelihat yang 200 series sama AI 300 itu harganya mirip. Jadi karena harganya mirip, sedangkan kan yang Ryzen 200 series ini dia pakai Zen 4 nih kan. Iya. Jadi kayak di skip aja udah. Di skip aja 300 aja dong, yang baru aja dong. Mending yang sekalian yang paling aja. baru gitu kan. Kalau Intel berarti ya Core Ultra Series 2 mau dari Arrow Lake H atau dari Lunar Lake kita nggak ada masalah. Lunar Lake yang pakai V di belakangnya. Ya, yang pakai V atau yang pakai H kita nggak ada masalah. Dan kalau Snapdragon berarti X1 Series. Ya iyalah, emang ada yang lain. Nggak ada. Saat video ini dibuat belum ada. Belum. Nanti Januari 2026 harusnya udah mulai. Ya, nggak apa-apa diumumin kan udah diumumin. Oke, lanjut apa lagi? Lanjut untuk RAM minimal 16 GB ya. Harus lah. Harus. 16 GB. Terus sebenarnya ini ada tambahan kalau misal ada laptop dengan prosesor keluaran tahun lalu gitu. Tahun yang sebelumnya ya. Tahun sebelumnya. Oke, Contohnya kayak pakai Ryzen 8000 series atau kalau Intel ya pakai Meteor Lake mungkin. Ya Meteor Lake itu. Nah, itu kita masih bisa masukin dengan syarat RAM-nya udah harus 32 GB. Jadi udah ada spesial lagi situ ya. Ya, atau memang kalau misal 16 GB dia masih harus bisa di-upgrade. Ya. Gitu. Jadi SODIMM ya. Ya, jadi SODIMM. Karena kita nggak bisa minta LPCAMM 2. Nggak bisa. Nggak mungkin. belum ada. Saat ini belum ada. Ya gitu. RAM 32 penting. Kenapa? Ya. Karena harga RAM lagi naik. Benar sekali. Jadi kalau mau pakai Meteor Lake atau ya apalah yang sebelum-sebelumnya ya, Ryzen yang 8000 series, kalau dapat RAM 32, wah welcome sekali. Ya, ambil aja nggak apa-apa. Ambil aja nggak apa-apa. RAM mahal Pak. Iya benar. Lanjut apa lagi? Terus storage jelas harus SSD minimal 512 GB. Yes. Layarnya OLED atau IPS nggak apa-apa. Yang penting minimal 100% sRGB. Terus apa lagi? Terus untuk kamera minimal resolusi 1080p. Kejam ini kejam sih. Iya lumayan. Ini lumayan mengeliminasi banyak laptop. Ini kejam, tapi ini harusnya disadari sama semua produsen sih. Masa sih kasih 720p hari gini gitu. 1080p lah hari gini. Yang namanya conference call gitu kan, meeting. Itu zaman sekarang kalau pakai laptop pakai kameranya. Iya gitu. benar. Masuk kasih 70p tahun berapa ini gitu. Ya. Apalagi kalau misal kita pakai fitur yang auto framing dari Windows Studio Effect itu kalau kamera 720p jadi berasa burik banget Iya gitu kan. makanya. Betul. Begitu. Terus apa lagi? Terus yang ini yang syarat terakhir itu harus punya sistem keamanan biometrik. Oke, wajib. Ya, jadi dia antara fingerprint atau infrared kamera bebas. Ini pokoknya kita mintanya yang bagus aja lah ya, udah yang lebih oke lah. Oke, kita mau mulai dari apa dulu? Alphabetical aja alphabetical biar gampang kali ya. Oke. Mulai dari apa nih? Yang pertama ada A dan C yaitu Acer. Acer Gak ada A dan B atau A dan A nggak ada. Nggak ada. Acer SwiftGo 14 AI. Tapi ini SwiftGo 14 AI yang keluaran tahun lalu. Oke. Ya, ini sebenarnya ini masih pakai prosesor Meteor Lake, tapi sangat sulit untuk nggak direkomendasikan karena RAM-nya udah 32 GB. Nggak buruk juga Meteor Lake. Pertama kali kita nyoba Meteor Lake waktu itu di CES udah bisa main game kan? Iya, udah lumayan sebetulnya. Tapi RAM 32. RAM langsung 32 hidden on gem. board. Jadi buat 2026 awal nih hidden gem ini. Parah. Iya.
Nah, di sini ada 2 varian prosesor ya. Yang satu pakai Core Ultra 5 125H, harganya di 12.599.000, dan yang satunya dia pakai Core Ultra 7 155H, harganya di 14.999.000. Itu yang kita tes kemarin ya. Ya. Jadi sebenarnya yang Core Ultra 5 tuh 12,6 juta dapat RAM 32 GB gitu. Sedangkan kalau kita beli RAM Sodim 32 GB, nangis Pak. itu dia. Jadi dan kita belum tahu lagi kapan mau baliknya lagi nih harga ya, gara-gara semua lagi pada berusaha bikin server AI itu. Iya. Hal yang perlu diperhatikan apa nih? Hal yang perlu diperhatikan seperti yang udah dibahas tadi ya, ini prosesornya bukan keluaran 2025, tapi performanya masih oke kok, dan masih bisa bersaing dengan berbagai prosesor keluaran 2025 juga sebenarnya gitu. Terus yang satu ini juga belum Copilot Plus PC, tapi ini NPU-nya udah support fitur-fitur Windows Studio Effect. Untuk RAM-nya emang nggak bisa di-upgrade, tapi udah 32 GB. Ya udah juga, aman lah, gitu, 32 GB ya buat laptop Thin and Light ya. Dan sih menariknya, ini prosesor Meteor Lake masih masif ya jumlah core-nya ya. 14 core 18 thread gitu. 4P, 8E, 2 LPE, low power efficient. Nice. Terus layarnya OLED juga udah nih. OLED ini. OLED 14 inci, resolusi 2,8K, refresh rate 90 Hz, suspensi IP3, webcamnya 1440p. Over ya. Over the top beneran nih. Over the top. Terus dia ada fingerprint reader, punya konektor Thunderbolt 4 juga, bobotnya itu di sekitar 1,36 kg, tebelnya di 1,49 cm. Oke lah. Ya, terus yang ini garansinya 3 tahun plus AADP, ada Acer Accidental Damage Protection selama 1 tahun. Lumayan ya. Oke, next ada apa lagi kita? Next masih dari Acer juga. Ini Swift Go 14 yang versi 2025. Jadi ini penerusnya yang tadi. Penerus yang tadi. Ya. Oke. Nah, ini versi baru dari Swift Go 14 dan ini juga masih pakai layar OLED gitu, tapi prosesornya lebih modern. Oke, modern kemana nih? Nah, ini harganya mulai dari 14.599. Oh, gue inget yang ini. Oke, iya. 14.599 untuk hal yang perlu diperhatikan, RAM-nya 16 GB dan embedded. Jadi dia karena kalau prosesor yang satu ini kan emang udah nempel aja, nempel di prosesor bahkan ya. Terus, dan ini jumlah core. Oh iya, jumlah core. Kalau 8 butuh core, 8 thread. Walaupun core-nya kencang banget ya, tapi ini tetap 8 core, 8 thread. Karena ini prosesor Lunar Lake emang dirancang buat konsumsi daya, dan kelebihan laptop ini kalau nggak salah dikonsumsi daya justru ya. Iya. Terus untuk poin menariknya ya prosesor baru pakai Core Ultra 5226V yang punya 8 core 8 thread. Ya, IGP-nya kenceng. Sampai sekarang sampai pada saat video ini dibuat, ini IGP di prosesor Intel yang paling kenceng. Iya. Kalau pakai V itu IGP paling kenceng. Iya benar. Terus dia juga udah Copilot Plus PC jelas. Terus 40, SSD juga langsung 1 tera, super lega. Nice. Di bawah layarnya, 15 juta 1 tera. Iya, di bawah 15 juta 1 tera. Nah, kalau layarnya ini mungkin agak downgrade dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan 2,8K OLED. Kalau yang ini OLED juga tapi masih Full HD. Ya oke lah. Masih oke, 100% 14 inci masih oke. Iya. Untuk kamera ini juga mungkin kemarin Acer salah naruh harga mungkin dia. Yang terlalu ini, berusaha tuh 1440p. Ya, yang ini kameranya 1080p dan dia punya infrared kamera juga. Punya fingerprint sensor juga. Terus ada konektor Thunderbolt 4 juga. Bobotnya 1,3 kilo. Baterainya sekitar 65 Wh. Udah dapat Microsoft Office dan garansi 3 tahun plus 1 tahun ADP. Dan mesti diingat ini daya tahan baterainya nih. Ya. Semua yang rata-rata pakai Core Ultra 5 226V ini baterainya pada awet-awet ini. Iya. Sedikit-dikitnya tuh 16 jam tuh kayaknya udah gak ada 16 jam dan banyak yang nyentuh 20 dia. Ya banyak. Oke, next kita ada apa? Berikutnya kita pindah brand. Udah pindah brand ya. Pindah brand ini Asus. Asus langsung ya. Asus tapi ini nggak expect gitu ada di sini. Bisnis ya. Bisnis yang ini. Jadi entah ini mereka salah naruh harga atau gimana, tapi waktu aku nyari nemuin Asus ExpertBook P5 405. Bukan P3. Bukan P3. Ini P5. Ini laptop bisnis, prosesornya Lunar Lake, tapi terjangkau. Nah, bingung kan? Bisnis Lunar Lake terjangkau itu berapa harganya? 13.899. Asus agak aneh nih emang. Itu apa lah. Agak lain emang nih Asus nih. Soalnya kalau misal ini laptop bisnis, prosesor Lunar Lake dijual 15-16 juta, kita masih kayak maklum gitu ya. Maklum lah kan, soalnya bisnis kan sertifikasinya macam-macam tuh. Di situ biasanya. Tapi ini 13.899. Hal yang perlu diperhatikan sama kayak tadi ya, RAM-nya embedded gitu, nggak bisa di-upgrade. Prosesor sama ya. Ya, prosesor sama. Dan jumlah core-nya tentu aja, saja. Tapi menariknya? Nah, ini laptop kelas bisnis.
Yes. Jadi garansinya tuh juga garansi kelas bisnis gitu. Dia ada 3 tahun, 1 tahun ADP, terus ada kayak garansi onsite juga dari Bisnis banget. Asus Bisnis. Iya, Intinya bisnis banget dah itu. B2B banget ini. Ya, habis itu prosesornya juga kekinian pakai Intel Core Ultra yang jelas udah Copilot Plus PC. Ya 226V tadi ya. 226V. Core Ultra 5 Core Ultra 226V. 5 226V. SSD 512GB, Oh, layarnya IPS 2,5K 100% sRGB. nice. Nah, ini juga menarik. Biasanya kan Nice. kalau laptop bisnis murah layarnya cuma 45% gitu kan. Udah bagus nggak TN? Nah, ini dikasih 100% sRGB gitu. Jadi kayak wow banget lah yang ini. Dan IPS ya. Jadi Dan IPS. nggak ribet ngurusin layarnya. Iya, benar. Terus kameranya 1080p, ada infrared juga, punya 2 konektor Thunderbolt. Terus bobotnya sekitar 1,27 kilo, tebelnya 1,64 di sisi yang paling tebel. Oke. Baterainya 63 Wh, garansi 3 tahun dan Asus Perfect Warranty-nya 1 tahun. Oh, oke. Ada perfect warranty. Ada Nice. Perfect Warranty. Oke. Lanjut, ada apa lagi? Lanjut, kita masih dari Asus tapi yang bisnis udah habis. Ya, Jadi oke, kita satu aja pindah ke bisnisnya yang ya. consumer. Ya, Oh, satu consumer aja, sekarang. aja. Nah, untuk yang consumer kita ini ada Asus VivoBook S14 OLED. Ini laptop OLED dengan prosesor kencang gitu. Oke. Karena dia pakai Ryzen AI. Oh, ini yang Ryzen AI. Ya. Oke, iya. Harganya di 14.899.000. Oke. Untuk yang perlu diperhatikan, RAM-nya tuh on board, jadi nggak bisa di-upgrade. Oke. 16 GB tapi Ini udah. on board ya. Kalau tadi on package prosesor, ini on Ya, board. ini on Oke. board. Nah, untuk poin menariknya ini prosesornya juga mungkin salah satu prosesor yang paling kencang Iya, di kelas harga ini ya, iya, Ryzen iya. AI 7 350. Oh, Dia punya lumayan 8 nih. core, 16 Thread-nya thread. banyak, 16 Iya, thread ya. 16 thread. SSD udah langsung 1 tera juga, Iya. layarnya OLED, resolusi Full HD. Kalau menurut Asus sih 95% di IP3, tapi Biasanya sih mirip-mirip sih. harusnya enggak gas gitu. 90 paling. Nah, Ya terus- udah, tapi tetap nggak 100% sRGB sih. Iya, tetap lebih iya, tinggi. Iya, pasti. Terus untuk bobotnya di sekitar yang ini mungkin agak berat ya karena VivoBook kan ada Ya, 1, VivoBook ya. 1,4 kilo, Oke. tebelnya 1,79. Untuk kamera 1080p dan ada infrarednya juga. Jadi ada biometrik. Terus konektornya lengkap tapi sayangnya emang belum punya USB 4. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya, jarang banget yang pakai juga itu. Iya. Baterainya lumayan gede bukan lumayan gede sih, ini gede sih di 70 Buat Thin watt hour. Light 70 watt hour tuh gede. Ya, Karena Thin Light tuh mentoknya 75 biasanya. ya biasa Iya, itu 75. mentok di 75. Jadi 70 tuh umum banget lah. Umum untuk besar ya. Kalau yang umum dijual agak murah sih 60. 60, bahkan masih ada yang 40. Oh iya, masih ada yang 40, 50 iya, masih iya. ada gitu. Nah, terus ini juga dapat Microsoft Office Home, terus garansi 2 tahun plus 1 tahun VIP Perfect Warranty. Kayaknya di Nah, kelas harga sini semuanya ada Office ya. udah ada. Ini yang menarik soalnya si Asus itu baru awal tahun ini, pertengahan tahun ini gitu, mereka masukin VivoBook ke VIP Perfect Warranty juga. Oh gitu. Iya. Perfect akhirnya. Perfect VIP. Oh VIP, sorry. Perfect bukan warranty itu perfect 80%. Kalau Iya, VIP perfect warranty itu 100%. 100%. Iya, iya. Jadi ya udah 100% ditanggung di tahun pertama gitu. Oke, nice. Itu tadi dari Intel udah, dari AMD udah. Terus apa lagi? Snapdragon ada nggak? Ada dong. Ada ya, Di sini Snapdragon. ada VivoBook S14 OLED yang pakai prosesor Snapdragon. Nice. Oke. Jadi ini adalah laptop Snapdragon dengan layar OLED yang terjangkau. Harganya di 11.599.000. Ya, ingat ya, ini kita bahas 10 sampai 15. Jangan tanya, "Oh, segitu doang murahnya." Ada yang di bawah Ya, 10 juta ada, juga ada. ada. Tapi ini yang terjangkau maksudnya yang di atas 10 juta Ya. gitu. 11,6 lah ya. 11,6. Nah ini sih RAM udah pasti gak bisa di-upgrade. Ya, jelas. Ya. RAM nggak bisa di-upgrade. 16 giga ya. Ya. 16 giga. Dan mesti diperhatikan kompatibilitas software. Walaupun meningkatnya drastis banget, tapi masih ada kemungkinan software-software yang aneh. Yang aneh ya. Kalau yang umum sih udah bisa semua kemarin. Ya. Gue nyobain live TikTok pakai install aplikasi TikToknya sendiri, aplikasi TikTok Live, Ya. jalan. Oh. Langsung live dari laptopnya jalan. Lancar gitu ya, nggak ada Lancar, masalah sama lancar. sekali. Adobe udah native sekarang. Jadi perubahannya terlalu jauh lah gitu. Ya. Cuma tetap harus disebutkan bahwa ada kemungkinan terjadi kompatibilitas dengan software. Walaupun kalau untuk yang kami pakai belum nemu. Oke, sebenarnya apa nih? Nah, ini udah Copilot Plus PC. Ya iyalah. Terus ya prosesornya Snapdragon X1 26100. Tolonglah, namanya susah. Tolonglah Qualcomm yang lebih mudah penamaannya. Dia punya Penamaan dia tuh sebetulnya udah enak ya, Snapdragon X doang. ya. Kenapa begitu masuk nama variannya ribet? X1
26 100 lah, terus tidak menggambarkan apa-apa buat kita itu. Ya benar. Ini 8 core 8 thread harusnya ya. 8 core 8 thread. Iya, ini yang versi terjangkau soalnya. SSD? SSD 512 GB, layarnya udah OLED Full HD Plus, kameranya Full HD dan ada infrarednya juga. Dan yang ini punya konektor USB 4. Of course. Ya, baterainya 70 Wh. Nice. Kemarin kita sih ngetes yang IPS itu bisa tahan 23 jam. Ini salah satu yang awet gila baterainya. Awet banget. Terus bobotnya sekitar 1,35 kg, tebal 1,79. Dia ada Microsoft Office Home juga dan garansi 2 tahun plus 1 tahun VIP Perfect Warranty. VIP lagi. VIP udah. Oke, next. Selain Asus ada apa? Ntar, masih Asus. Masih Asus. Ini soalnya rare occurrence gitu, jarang-jarang Oh, gitu. jarang-jarang. Ada Asus banyak gitu. Jadi Ada Asus apa lagi nih? Nah, ini ada Asus VivoBook S15 OLED. Ini laptop Snapdragon dengan layar OLED mewah ukuran 15,6 inci. Jadi kalau yang tadi kan ukurannya 14. Iya. Nah, yang ini yang layarnya lebih gede lagi gitu. Oke. Harganya di 13.299.000. Untuk hal yang perlu diperhatikan seperti yang tadi ya, RAM-nya tuh 16 GB, nggak bisa di-upgrade sama kompatibilitas software. Ya, tapi kalau harus bilang ya again ya software tertentu banget, Ya, yang software rare tertentu banget. banget. Soalnya gue udah gak nemu sekarang, udah sulit nemunya. Ya. Sisi menariknya? Si menariknya ya sama kayak tadi, ini udah Copilot Plus PC. Prosesornya punya 8 core 8 thread yang clocknya lebih tinggi daripada yang tadi, lebih powerful. Lebih tinggi, ini lebih powerful karena ini X Plus. Ya. Terus layarnya besar dan mewah, ukuran 15,6 inci, OLED 120 Hz. Ini bukan gaming tapi 120 Hz. Resolusinya juga 2,8K. Gitu. Dipakai nonton nggak kelar-kelar nih kayaknya. Ya bener. Udah nagih gitu. Iya. Storage lega dah. Storage lega juga 1 TB. Dia punya konektor USB 4, kamera 1080p dan punya sistem keamanan biometrik berupa infrared kamera. Baterainya di 70 Wh. Kenapa 70 Wh? Udah 15,6 inci masih 70 Wh ya? Tanggung gitu ya. Tanggung, sekalian gedein aja. Berapa kayak 80 gitu, 85 bisa kali gitu. Terus untuk yang ini bobotnya 1,42 kg, jadi emang lebih berat ya karena emang kan ukurannya 15 inci. Tapi 1,42 di 15,6 inci itu rasanya enteng. Iya sebenarnya ya. Sadarkah kalian bahwa semakin besar ukuran laptopnya, kalau beratnya nggak terlalu naik jauh, itu akan berasa enteng. 1,42 tuh lumayan enteng gitu. Kayak mata kita tuh ngasih ilusi gitu. Ini ukurannya gede. Tangan kita ngasih ilusi. Oh iya, tangan kita gede tapi kok enteng ya gitu. Kayak kopong gitu kadang-kadang. 1,4 tuh lumayan enteng sih sebetulnya. Kalau untuk ukuran 15,6. Ya. Karena kan 15,6 asumsi kita kan 2 kilo. Iya benar, laptop gaming laptop soalnya. Gaming ya kan 15,6 kan. Asumsi kita 2 kilo. Di laptop gaming aja 2 kilo itu udah enteng. Iya. Office dapat seperti biasa. Garansi juga 3 tahun plus VIP Perfect Warranty juga di tahun pertama. Oke. Apa lagi habis nih? Ini laptop yang ini nih. Ada Asus ZenBook A14. Ini andalan saya, tapi sebenarnya andalan saya karena mau nyobain dia pada saat ke Snapdragon Summit. Oh. Kayak biar pas aja gitu loh, ke Snapdragon Summit bawanya Snapdragon gitu. Semua Snapdragon, HP Snapdragon, laptop Snapdragon. Kok sekarang masih dipakai? Ketagihan nggak? Kayaknya begitu. Udah susah move on sama 800 gram ya. Sebetulnya ini bukan. Ini, itu yang 900. Ini yang di atasnya. Ini yang 900 gram. Ini yang 900 gram. Yang 800 gram ada. Itu enak banget sih. Cuma emang baterainya nggak sehebat yang 900 gram. Ya, kalau yang 900 gram itu kan baterainya kalau saya sekitar 70 gitu kan. Kalau yang ini dia kecil. Baterainya 48 kecil baterainya. Iya. Cuman nggak kalah irit ya sebetulnya ya. Nggak kalah irit, masih oke lah. Harga sekarang berapa sih nih? 13.999.000. A14 nih. ZenBook. ZenBook loh. Jadi ini kelas premiumnya betul gitu. Juga ya, pantas enak makanya. Iya, jadi yang kelas paling atas, kelas premiumnya super ringan dan ini masih terjangkau gitu. Buat sebuah laptop Asus, ini salah satu keyboard paling enak yang pernah gue coba. Oh ya? Buat laptop Asus ya. Kalau brand lain ada yang lebih enak soalnya, tapi ini premium ya karena ZenBook. Ya, ZenBook udah paling atasnya. ZenBook gitu. Kok 13,999 kan? Ya. Saya kalau tahun kemarin kita bikin rekomendasi ada ZenBook yang harganya 15 juta, 14 juta gitu, udah pada kaget gitu kan kayak kok ada ZenBook 15 ini juta. 13,9. 13,9 ya. RAM sih 16 GB. RAM-nya masih 16 GB. Bisa di-upgrade. Kompatibilitas software beberapa orang bilang masih ada, di gua sih enggak terasa kemarin karena coba pakai buat ngedit video doang gitu kan, buat live doang.
ya itu nggak terasa lah ya. Sisi menariknya jelas. Sisi menariknya Bobot. jelas. Bahaya ya, jangan coba sebetulnya kalau kalian nggak mau beli, apalagi kalau bisa pinjem, wah bahaya banget deh. Gue menyesal pinjem, Ya kayak kemarin pertama ngeliat pas IS tuh kaget. Kok bisa seringan bisa ini. begini gitu. Ya pas ke Iya. Jepang waktu mau syuting nggak Iya. komplain bawa itu, nggak ada yang Benar, protes. benar, Ya iyalah benar. enteng banget, nggak berasa. nggak berasa. Cuman memang ya prosesornya pakai Snapdragon X doang. Ya. Ini Snapdragon X yang biasa, yang entry ya. Ya. Jadi memang bukan yang paling kenceng yang bisa digunakan. Ini sama seperti yang tadi juga. SSD 512 is fine. Oke. Layar IPS Full HD 100% sRGB, enak layarnya. Kamera 1080p juga asik. Ini juga ada kameranya kalau nggak salah ada MIPI juga ya. Infrared kamera ada di situ. Baterainya tadi 48 watt-hour. Tapi pengujian kita bisa berapa jam waktu kemarin? 17 jam kan? Iya. Itu kan aneh ya sebetulnya ya. Ya benar. Spesifik buat yang 800 ini bisa 17 jam. Office jelas ada di Office situ. jelas ada, dia punya konektor USB 4 juga. USB 4 ada ya? Nah, Oke. jadi kalau emang butuh, terus garansi 2 tahun juga dengan VIP Perfect Warranty. Oke, ini adalah mungkin laptop paling ringan yang bisa dibeli saat ini secara resmi di Indonesia. Ya, benar. Ya, mungkin misalnya ini laptop paling ringan. Dan Dengan harganya 14 inci. di 14 inci, Iya. 14 inci ya. Laptop 14 inci paling ringan yang mungkin bisa dibeli sekarang. Oke, next ada apa lagi kita? Nah, next kita udah pindah brand nih. Oh, benar akhirnya. Pindah udah. Udah, jangan minta banyak-banyak kasusnya, udah segitu aja udah. Nah, ini kita ada HP OmniBook 7 Aero. Omnibook 7 Aero. Ini laptop super ringan di bawah 1 kg dari HP. Namanya Jadi ini, Aero pasti super ringan. ya, jadi Selalu. ini evolusinya Pavilion Aero lah, bisa dibilang begitu. Wah banget. Di bawah 1 kilo. Ya gitu. Nah, untuk yang ini harganya di 14.199.000. Jauh beda ya? Nggak jauh Jauh beda. beda. Tapi mungkin harganya nggak jauh beda. Tapi yang ini dia masih pakai Ryzen AI 5. Oh, ini Ryzen AI 5. Ya, soalnya kalau yang Iya. Pavilion Aero itu kan dia yang 14 juta pakai Ryzen 7 tuh kalau nggak salah. Iya. Ini yang 5. Tapi ini Iya. kan yang baru. Ya Ryzen baru, AI. desainnya baru. Cuma baterainya kecil ya nih ya. Ya, sayang sekali baterainya hanya 43 watt hour. Iya, kenapa ya? Padahal tadi bisa 70, bisa tadi 48 juga sih. Tapi 48 di bawah juga. 900. Iya benar. Ini kan di 900-an. Ya beda teknologi, dan ini layarnya sebenarnya cuma 13 inci gitu, 13,3. Oh, ini 13, pantas bisa enteng pakai Iya. 13,3 bukan pakai 14. Jadi layarnya juga agak kecil. Tapi ya nggak sekecil itulah sebetulnya. Iya. Dan harganya sebetulnya jadi terasa agak tinggi buat prosesornya ya. Ya, Ya, tapi menangnya di ringan. Tebalnya juga berapa? tebalnya di 1,65 standar sih. Standar. Ya, Standar jadi nggak ya. tebel-tebel banget, tapi nggak yang slim banget gitu Iya, juga kayak nggak. super tipis Iya. gitu. Untuk performanya jelas kenceng nih, prosesornya udah kekinian pakai AMD Ryzen AI 5 3340. Dia punya 6 core 12 thread gitu. Jadi kalau Oke, emang lumayan. butuh multitasking ini oke. Masih lumayan, Masih masih oke. Buat gaming tipis-tipis juga masih lancar karena IGP-nya kenceng juga kan. Yes. Klasik itu AMD. Ya, SSD-nya 512 GB. Layarnya ini tadi 13,3 inci, IPS, Full HD, 100% sRGB. Oke. Kameranya, nah ini kameranya juga over the top nih, 5 megapiksel gitu. Kamera 5 megapiksel dan ada infrarednya. By the way 1080p itu 2 megapiksel ya? Iya. Iya, lanjut infrared ada ya? Ada jelas. USB 4 ada nggak? Ada. Nice. Terus udah dapat Microsoft Office juga, Oke. jadi aman. Terus garansi 2 tahun plus ADP-nya dari HP itu bisa diklaim 1 kali per tahun 100%. Jadi total 2 kali klaim. Lumayan. Ya. Oke, setelah HP yang ringan ada apa lagi? Berikutnya HP cuma satu sih. Jadi cuma satu ya? HIJKL. L. Oke. Kita ada Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED. Wih, ada Lenovo di sini. Ada. IdeaPad Slim. Oke. Ya, ini Berarti ini tidak convertible. Nggak. Nah, seri 5 berarti ini seri mid-nya Ya, dan menengah. ini pakai layar OLED. Gampang lah bacanya gitu. gampang. Untungnya setelah lama dibiasakan jadi kebiasa Iya. gitu. Dulu pas awal-awal kan kayak susah Ini gitu. gimana bacanya ya? Iya, benar. Oke, ini Copilot Plus PC. Ya, ini adalah laptop Copilot Plus PC Oke, dari oke. Lenovo dengan RAM yang bisa di-upgrade. Nice. Ya, RAM-nya bisa di-upgrade. di bawah 15 juta. Oke. Nah, ini ada 2 varian yang Yang tadi nggak kita bisa temukan. di-upgrade, ini bisa di-upgrade. Ini bisa di-upgrade. Jadi Nice. kalau emang butuhnya RAM gede tapi butuh nyari prosesor baru, mungkin bisa consider yang ini gitu. Saya dia pakai SODIMM. Ya kan? Ini pakai SODIMM ya. Iya. Oke. Ini ada 2 varian yang kita temukan di pasaran. Yang pertama dia pakai AMD Ryzen AI 7350. Ya. Yang ini RAM-nya 24 GB.
Nah ini klasik Lenovo banget ya, RAM-nya 12 sama 12. 12. Iya. Jadi 24 GB. Lenovo pesan berapa biji sih RAM 12 GB nih? Saya dulu yang apa? DDR5 lock 12. Iya, locknya 12 pakai ya. 12 gitu. DDR5 kan ini? Iya, DDR5 DDR5 12 GB. Ya udahlah ambilin aja, harganya juga Ambilin di aja. bawah 15. Berapa sih? Iya. 13.999. Murah sebenarnya. Murah dong. Prosesornya ini kenceng Ryzen banget. AI 7 350, RAM udah 24 GB. Ya udahlah. Layarnya gitu kan. OLED. Ya udahlah. Nah kan udah menarik banget lah ini. Ngapain kita bikin list ini sih? Karena ada opsi yang lain. Benar sekali. Banyak jebakannya. Iya, banyak jebakannya. Terus ada apa lagi nih? Nah tapi kalau misal walaupun tadi itu kita bilang harganya sebenarnya murah ya, tapi kalau misal emang merasa harganya ketinggian gitu, itu masih ada satu varian lagi yang pakai Ryzen AI 5 330. Yang ini RAM-nya 16 GB, pakai SODIMM juga, tapi ini dia udah dual channel 2x8 gitu. Terus SSD-nya juga 512, harga di 11.799. Sebenarnya agak nanggung, soalnya nambah 2,2 dapat prosesor yang jauh lebih kencang. Mesti mikir gitu. keras karena nambah 2,2 dapatnya prosesor lebih kencang, dan yang mesti dipikirin banget dapat ekstra RAM 8 GB. Iya benar, itu dia. Ya kan? Yang semakin mahal. Bener. Semakin mahal. Kalau kalian punya RAM nganggur di situ ya udah. nggak Sekarang kayak masalah. 2,2 juta baru dapat RAM doang ya. Iya, kayaknya begitu ya. Aduh, kenapa ini naiknya luar biasa? Hal yang harus diperhatikan ada apa nih? Nah, untuk saat ini sayangnya emang belum ada hal yang perlu diperhatikan. Tapi ini bukan berarti nggak ada ya. Tapi karena emang kita belum pernah pegang barangnya gitu. Lenovo kenapa? Barang sebagus ini nggak dikirim ke kita. Benar. Ini kita Tiba-tiba belum bisa pernah dikirim. review. Pusing akhir tahun dikirimin semua, suka gitu kan? Iya benar. Jadi ya bukan berarti nggak ada hal yang perlu diperhatikan ya. Harusnya tapi emang sih masih ada. Masih ada. Tapi emang cuman kita belum pegang pegang langsung, jadi langsung. kita nggak bisa ngedetailin gitu. Nah, sisi menariknya apa? Untuk sisi menarik jelas performanya ini kencang banget, super kencang. Mau Ya, yang Ryzen AI 5 atau Ryzen AI 7 tuh sama-sama punya 6 core atau 8 core dan udah oke banget lah. Terus cocok banget buat multitasking yang emang butuh jumlah core tinggi. Thread banyak. Ya, thread juga. Thread 12 atau 16 thread itu lumayan sih. Ya. RAM-nya juga udah langsung 24 GB atau 16 GB tergantung opsi yang dipilih dan udah langsung dual channel. Dan Ini bisa di-upgrade juga karena pakai SODIMM. Cuma nggak berarti kayak susah deh. Kalau sekarang susah. Iya benar. Kalau ada yang punya simpenan sih nggak apa-apa. Terus SSD-nya 512 GB dan masih ada satu slot M.2 kosong ukuran 2280. Lenovo kenapa ini nggak dikirim? Masih ada slot kosong ini. Ini lumayan soalnya banget. Dia pakai 2 SSD kan. SSD yang udah kepasang ukurannya 2242. Pendek. Jadi cukup mengapresiasi Lenovo lah. Dia Slot tahu kosongnya karena 2280. Nah, nyari 2242 tuh susah gitu Emang kan. susah. Lebih iya. murah 2280, lebih gampang nyarinya 2280. Iya. Dikasih yang kosong yang 2280 gitu. Iya, jadi slot yang keisi adalah 2242 karena stok mereka kayaknya kebanyakan 2242. Tapi nggak apa-apa, dikasih slot lagi buat 2280 yang panjang itu kan. Jadi gampang nyarinya buat upgrade. Ya, saya beli 256 lah. Sedih ya kalau sekarang ngomong ya gitu ya. Lu beli 256 lah gitu buat nambah-nambah gitu. Ngomong masih kebeli gitu. Ketimbang nanti udah gak kebeli. Ntar beli 128 lagi. Ada kayak gitulah. Layar. Tapi untuk layar ini OLED Full HD. Konektornya lengkap tapi emang masih belum punya USB 4 ya. Ya udahlah, minta terlalu banyak juga sih sebenarnya. Ya untuk kamera tapi ini udah 1080p juga dan udah ada infrarednya. Jadi Windows Hello harusnya support, ya Windows Hello. Baterainya nih 60 Wh standar. Ini nih 60 Wh nih ketemu sama prosesor yang tipe kayak gini gue nggak tahu dah. Tapi kita harus tes lah nanti. Ya benar-benar. Bobot di sekitar 1,4 kg, tebal sekitar 1,69. Jadi emang bukan yang ringan banget ya. Ringan amat ya. Untuk Office sudah dapat pasti. Terus garansi 2 tahun lengkap dengan accidental damage protection yang khas Lenovo. Yang bisa diklaim berkali-kali. Iya, bisa diklaim berkali-kali. Dan ini kenapa 2 tahun? Lumayan. 2 tahun ya karena ini IdeaPad. Ya, kalau ambilnya Yoga 3 tahun. Ya, IdeaPad Pro kalau nggak salah 3 tahun. IdeaPad Pro 3 tahun juga. Pro, ya, tapi nggak tahu masih ada nggak sih yang Pro itu. Kalau pokoknya IdeaPad biasa sih rata 2 tahun. Tapi ini yang mesti dicatat bahwa ini tuh sebetulnya bisa di-upgrade. Iya, benar. Jadi kita bisa nambah sampai 4 tahun. Cuma harganya tuh tergantung laptopnya. Jadi harus nanya sama Lenovo-nya sendiri seperti apa. Dan upgrade-nya juga nggak usah pas beli karena di handphone tuh ada kayak gitu ya. Kalau mau nambahin proteksi yang kayak begini, itu bolehnya tuh cuma di 1 minggu atau 1 bulan pertama. Oh iya. Nggak boleh setelah itu gitu. Kalau ini bebas.
Fleksibel ya, enak. Fleksibel. Jadi kalau misal duitnya udah habis buat beli laptop, bisa ditabung dulu buat nambahin garansinya. Iya, nanti begitu masuk tahun kedua, kayaknya gue masih pakai lagi nih. Iya. Asik. Tambahin aja deh garansinya deh gitu. Siapa tahu jangan sampai nanti tiba-tiba mati tahun ketiga gitu. Bisa gitu. Oke, nice. Berikutnya ada apa lagi nih? Masih dari Lenovo juga. Ini ada IdeaPad 5 2-in-1 OLED. Ini emang sarangnya IdeaPad ya? Ya, banyak banget IdeaPad. Dan ini laptopnya menarik. Yang ini 2-in-1 convertible. Dan ini kayak mungkin satu-satunya laptop convertible yang masuk ke list ini. Kok bisa? Simply karena di harga 10-15 juta itu sempat nyari yang convertible tuh kebanyakan layarnya masih 45% NTSC. Sedih ya? Iya, hampir semuanya tuh masih kayak gitu atau dia nggak punya biometrik. Jadi ada aja yang kurang ya? Ya, hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin nggak bisa dimasukin. Sedangkan ini 2-in-1 udah lengkap banget lah gitu. Bagus, Lenovo bagus. Ya. Untuk prosesornya juga sama kayak tadi, ada Ryzen AI 7 350. Tapi ini RAM-nya itu nggak bisa di-upgrade. Onboard. Ya, jadi 16 GB onboard, SSD-nya 512. Dia harganya di 14,3 juta. Oke. Terus untuk yang Ryzen AI 5 340, ini RAM-nya 16 GB juga, nggak bisa di-upgrade. Storage-nya 512 juga, harganya di 13,299. Layarnya udah OLED, Full HD, convertible, support touchscreen dan stylus pen juga gitu kan. Ada stylus pen-nya? Oh, disediain stylus pen-nya. Ada. Harga segini ya. Jadi udah oke banget, konektor lengkap, tapi emang belum ada USB 4. Terus kameranya 1080p, ada infrarednya juga. Baterainya ini emang sedikit lebih rendah dari yang slim ya. Kalau tadi 60, yang ini 57. Oke. Bobotnya ini sedikit agak berat di 1,5. Kan? Banyak yang harus tahu nih bahwa kalau dia modelnya convertible itu biasanya lebih berat, bukan lebih enteng loh. Iya benar. Karena engselnya itu bikin lebih berat. Mekanisme engselnya. Untuk Office juga ada, dia gratis Office 2024 dan garansi 2 tahun juga sama kayak yang tadi. IdeaPad selalu begitu. Iya benar. Oke, next. Apakah beralih dari Lenovo? Enggak, masih Lenovo. Masih benar-benar sarang Lenovo nih. Iya, berikutnya ada Lenovo IdeaPad Slim 5i OLED. Jadi kalau yang tadi Slim 5 tuh AMD, yang Slim 5 ini dia pakai Intel. Lenovo tuh kalau angkanya nggak ada belakangnya itu berarti AMD. Kalau pakai I berarti Intel. Kalau pakai X berarti dia Snapdragon. Ya. Slim 5i OLED. Ya. Ini sama kayak tadi ya? Ya, sama. Mirip kayak yang tadi. Bedanya apa? Yang ini ada 2 varian yang kita temuin di pasaran. Dia pakai Core Ultra 5 225H. Aero Lake ini. Aero Lake H. Yang baru. Luar biasa. Nah, ini RAM-nya 16 GB dan ini masih bisa di-upgrade RAM-nya. Sama kayak yang tadi. Oke. SSD-nya 512 GB dan harganya di 12.599. Oke, mirip-mirip ya semuanya. Mirip-mirip. Untuk opsi yang kedua dia pakai Core Ultra 7 255H, RAM-nya 16 GB, storage-nya 512 dan harganya 14.999. Jadi ketahuan ya harga prosesornya selisihnya berapa ya? benar. Karena Saya sama persis. Iya. 2 juta setengah ya. 2 juta sekitar 2,4 lah. 2,4. Oke. Untuk hal yang perlu diperhatikan sama kayak yang tadi. Sama nggak tahu. Kita nggak tahu, kita belum ngetes barangnya, belum pernah pegang. Buat dites belum pernah review, jadi kita nggak tahu. Iya. Tapi untuk poin menariknya yang ini emang belum Copilot Plus PC ya. Itu harus bisa diperhatikan tadi. Oh iya, bisa juga ya, masalah yang bisa diperhatikan ya. Ini belum Copilot Plus PC karena Aero Lake itu tidak masuk dalam Copilot Plus PC. Iya benar. Karena topsnya itu di 13 kalau salah. Sekitar berapa belasan tops ya. Tapi prosesornya udah kenceng, baru. Ini core baru soalnya. Ini Aero Lake ini varian baru soalnya. Ya. Terus laptopnya juga datang tuh dengan konfigurasi RAM-nya dual channel langsung. Jadi udah siap pakai. Walaupun kalau mau di-upgrade masih bisa, tapi dia datang tuh udah siap pakai. Kita nggak perlu beli RAM tambahan. Channel, jadi performance-nya langsung optimal di 16 GB tapi. Nah, terus berikutnya SSD 512 GB dan sama kayak tadi masih ada satu slot M.2 2280 yang kosong. Ini sama boardnya gue rasa. Sama kayak ya. Cuman beda soket prosesornya aja. Kok bisa ya? Aduh, enggak gitu sih, ini chipsetnya beda ya, jalur-jalurnya beda juga harusnya. Layar? Untuk layar dia pakai OLED, resolusi Full HD, kamera 1080p dengan infrared kamera. Terus baterainya 60 Wh juga sama kayak tadi. Bobotnya juga sama 1,4 kg, tebalnya juga sama di sekitar 169. Terus dia dapat Microsoft Office dan ada garansi 2 tahun plus Lenovo Accidental Damage Protection. 2 tahun. Oke, sip.
Berarti ada varian AMD dan ada varian Intel. ini ya. Tapi Intelnya Arrow Lake loh. Iya benar. Baru. Benar. Oh ya. Jadi core-nya kalau Arrow Lake tuh core-nya yang kenceng. Iya. Karena H ya. Iya. Kalau yang tadi kalau si Lunar Lake kan berarti IGP-nya yang kenceng. Iya. Next, tadi AMD udah, Intel udah. Nggak fair kalau nggak ada yang Snapdragon. Asik. Jadi kali ini kita ada satu lagi laptop dari Lenovo yaitu IdeaPad Slim 5X OLED. Oh oke. Harga? Untuk harganya di 11.199.000. Oh berarti ini salah satu Snapdragon-nya Lenovo yang paling murah ya? Ya. Dan layarnya OLED. Nah, Iya iya. 11,2 layar 11,2, OLED. Oke, iya. sip. Untuk hal yang perlu diperhatikan ya sama seperti laptop Snapdragon yang lain nih RAM-nya 16GB onboard. Jadi nggak bisa di-upgrade. Ya dan masalah compatibility ya. Ya, Tapi, masalah ya, itu ya. compatibility. Gue cuma kita nyebut compatibility karena daripada diprotes orang gitu. Bener. Disclaimer-nya kayak disclaimer. disclaimer daripada diprotes orang gitu. Sebetulnya sih nggak ngerasa soalnya. Ya. Tapi kemarin Mas Gatot sempat ngetes ada satu yang dapat tuh. Ada. Ada. Jadi tapi ini udah spesifik banget. Yang mungkin orang jarang ngelakuin di Apa laptop tuh? ini. Main game. Udah main game sambil masang OBS. Di streaming ke YouTube kan. YouTube-nya diputar di layar kedua. Nah itu sempat jalan berapa lama, habis itu bermasalah nge-crash. Itu yang diperbaiki di X2. Oh ya spoiler dulu dia berarti. Spoiler, gue dikasih lihat soalnya X2-nya kemampuan multi monitornya ditingkatkan. Gitu. Iya. Malum ya prosesor pertama, jangan terlalu banyak dihujat. Pertama kali dia bikin prosesor buat laptop yang pakai arsitektur seperti ini. Bener. Ini masih pertama, jadi untuk pertama sih udah luar biasa sebetulnya. Dan itu, live stream pakai itu. Oke, kebangetan sih emang. Emang kebangetan kalau itu. Ngetesnya udah ini, tapi ya gitulah. Iya. And anyway, ini prosesornya tapi X Plus ya. Iya, jadi kalau tadi kita lihat harga segini masih dapatnya X yang polos, doang, yang ini ya. X Plus. Lenovo nggak punya X. Iya. Nggak ada. Nggak ada nggak punya X seri polos. X. X polos nggak ada. Dia punyanya X Plus. Jadi kalau nggak X Elite sekalian, dia pakai X Plus gitu. SSD udah langsung 1 tera. sebentar 11,2 juta. 11,2 juta SSD 1 tera. Sedap, sayang memorinya nggak bisa di-upgrade ya. Nah itu dia. Waduh. Terus ini kita pernah review juga ya. Jadi Ini pernah suhu review ya. permukaannya tuh cukup rendah saat kita tes. Ya kan, Ya soalnya wajar. Snapdragon kan. Iya, Snapdragon. Layarnya OLED Full HD 100% DCI IP3, konektor lengkap tapi emang belum ada USB 4. Ya, fine lah. Ya, kameranya Full HD dan dia punya pengamanan biometrik tapi yang ini berupa fingerprint reader. Oke, fingerprint. Tuh. Habis itu baterainya 57 Wh dan waktu kita tes tuh bisa tahan 20 jam. Aneh ya. 57 Wh Aneh sampai ya, 20 jam. Gue gak ngerti deh laptop Snapdragon ini. Kalau diniatin 57 Wh tahan 20 jam. 48 tadi ya. 48 Wh tahan 17 jam gitu. Tapi kalau enggak diniatin ya 60-70 Wh ya 20 jam juga gitu. Gue bingung deh. Suka aneh ini. Ya gitu. Tapi ya udahlah. Intinya sih sebetulnya baterai mau berapa Wh dia tahan 20 jam. Jadi ini termasuk yang irit sebetulnya. Gitu. Untuk bobotnya di 1,48 ya standar laptop IdeaPad lah ya. Standar IdeaPad yang convertible ya. Emang gak bisa enteng-enteng banget. Habis itu ada garansi 2 tahun plus 1 tahun accidental damage protection juga. Bukan 1 tahun, 2 tahun juga. Bisa diklaim berkali-kali. Iya, kalau Lenovo Dan itu garansinya berapa tahun, ADP-nya ngikut. Kalau 3 tahun ya 3 tahun juga gitu kan. Oke, setelah L ada apa? Sayangnya untuk brand berikutnya tidak ada yang masuk kriteria. Nggak ada yang masuk lagi ya. Sayang sekali. Waduh, ini lumayan lengkap dan variasi prosesornya lengkap, variasi bobotnya lengkap. Nice sih, 10 sampai 15. Form factor juga lengkap. Form factor lengkap ya? Ada yang convertible juga. Oh iya, ada tadi. convertible. Betul. Jadi di sini lengkap, layar variannya lengkap dan semua nggak ada yang jelek. Ya, 10 sampai 15 memang di tempat di mana kita harus milih. Bener. Lu mau enteng? Ada. Ya, mau convertible? Ada, tapi jangan minta enteng. Ya kan? Mau RAM-nya gede? Ada, tapi prosesor jangan minta yang baru. Mau yang upgradable? Ada juga di situ. Intinya harus siap-siap kompromi aja kalau di harga segini. Siap kompromi, tapi menariknya apa ya? Dikompromiin pun dapat menangnya tetap banyak. Iya, benar itu dia. Ini menyenangkan sih, tapi memang ya pilihan-pilihannya di sini harusnya sih sudah mencukupi ya buat 10 sampai 15 juta dan nggak tahu kalau kalian pilih yang mana atau ada pilihan sendiri mungkin antara 10 sampai 15 juta, tulis aja di kolom komentar. Jangan dipertanyakan kenapa yang ini nggak dipilih,
Karena nggak dipilih jawabannya. Benar. Simple. Either kita nggak ketemu pada saat dicari, mungkin lagi hilang, lagi goib gitu ya. Atau mungkin emang nggak pas aja. Oh mungkin yang bisa di-mention ada satu brand lokal. Yang mana? Ada Polytron yang 1 kilo. Oh enggak, itu kemarin aku ngecek udah di bawah 10 juta. Oh udah di bawah 10 juta, itu udah urusannya sana ya? Ya. Udah urusan di yang di bawah 10 juta? Ya. Maaf saya nggak update. Tapi di awal memang dia di atas 10 juta. Iya, awal di atas. Gitu. Kemarin aku udah sempat ngecek juga. Kok nggak ada kan kalau kita ngecek kayak gini kita langsung filter harga 10 sampai 15 gitu kan. Kok nggak ada yang jual di atas 10, ternyata udah banyak yang 9.999 gitu harganya. Perubahan harga sangat cepat sekali. Iya. Jadi jangan kaget. Tadi ada yang 11,2 tuh ya. Kalau ketemu 12 di Desember itu tiba-tiba turun di bawah 10 juta, saya nggak tahu ya. Kita nggak tanggung jawab. Kalau tahu-tahu ada yang harganya 16 juta, tahu-tahu 12 jadi 14.999 ya. Tapi kayak 12 gue tahu sih yang dicari orang apa. Diskonnya buat apaan? Apa? Beli memori sama SSD. bener. Aduh itu Kayak kita perlu saran belanja memori sama SSD juga gak sih? Aduh jangan. Ntar kita bikin nih minggu depan naik 1 juta. repot. Oke, jadi itu ya saran untuk laptop thin and light, tipis dan ringan. 10 sampai 15 juta aja ya, nggak 15 koma ya, di bawah 15 juta. Rekomendasi kami untuk di akhir tahun 2025. Tentunya varian-varian lain juga ada. Yang laptop gaming udah ada kemarin ya, di bawah 10 juta udah ada. Nanti kita akan nyusul kok. Kita akan bikin yang lain-lain juga. Laptop gaming juga ada. Thin and light lagi yang lain di kelas harga yang berbeda juga ada. Jadi ditunggu aja video-videonya. Oke? Sampai situ. See ya.